Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyala Kala Putriyasya dengan NIM 63250819 dari Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Asia Analisis Kaidah Bahasa pada pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi yang disampaikan dalam sidang Majelis Umum Persikat Bangsa-Bangsa atau PBB ke-79 pada tahun 2024. Saya memilih pidato ini karena disampaikan dalam forum internasional yang sangat penting. Selain ini membahas isu perdamaian dunia dan kemanusiaan, pidato ini juga menggunakan bahasa yang formal, tegas, dan sistematis sehingga menarik untuk dianalisis dari segi kaidah dan kebahasaan. Sebelum masuki pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tokoh yang saya pilih. Retno Marsudi merupakan dilema perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok yang aktif memperjuangkan perdamaian dan diplomasi Indonesia dan menyelesaikan konflik internasional melalui jalur dialog. Dalam pidato sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2004, beliau kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, serta dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Selanjutnya saya akan membahas kaidah bahasa yang tepat terdapat dalam pidato tersebut. Pertama, penggunaan bahasa baku. Pidato Retno Marsudi menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Pilihan yang resmi, jelas, dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tersebut merupakan pidato kenegaraan yang ditujukan kepada masyarakat internasional. Yang kedua adalah penggunaan kalimat persuasif. Dalam pidato tersebut, Retno Marsudi mengajak seluruh negara untuk bersama-sama menjaga perdamaian dunia, menghormati hukum internasional, dan mengutamakan kemanusiaan. Kalimat yang digunakan tidak memaksa tetapi mampu mengaruhi pendengar agar memiliki kepedulian terhadap isu yang kita bahas. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat argumentatif. Dalam pidato tersebut, Retno Marsudi tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan alasan sangat logis mengenai pentingnya perdamaian, reformasi, tata kelola global, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dan demikian isi pidato menjadi lebih kuat dan meyakinkan. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat, penggunaan kata ganti orang. Dalam pidato tersebut sering digunakan kata Indonesia, kita, dan kami. Penggunaan kata kita menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dunia merupakan tanggung jawab bersama. Sementara itu, kata Indonesia digunakan untuk menegaskan sikap resmi negara dalam berbagai isu internasional. Yang kelima adalah penggunaan kalimat deklaratif. Sebagian besar isi pidato berupa pernyataan, penjelasan, dan sikap resmi pemerintah Indonesia. Kalimat deklaratif membuat informasi yang disampaikan menjadi jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh para pendengar. Yang terakhir adalah 6. Penggunaan gaya bahasa repetisi. Retno Marsudi beberapa kali mengulang kata yang berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan hukum internasional. Pengulangan kata tersebut bertujuan memberikan penekanan terhadap pesan utama agar lebih mudah diingat oleh audiens. Selain itu, pidato tersebut juga menggunakan diksi yang kuat namun tetap santun. Kata-kata yang dipilih mencerminkan sikap diplomasi Indonesia. Walaupun disampaikan kritik terhadap isu internasional, Retno Marsudi tetap digunakan bahasa yang sopan dan menghormati semua pihak. Dari segi penyampaian, beliau berbicara dengan intonasi yang jelas, tenang, dan penuh percaya diri. Setiap kalimat diucap dengan tempo yang teratur sehingga isi pidato mudah dipahami. Kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang ditampilkan juga mendukung menyampaikan pesan sehingga terlihat profesional.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidato Retno Marsudi telah memenuhi kaidah bahasa pidato yang baik. Bahasa yang digunakan bersifat baku, sopan, santun, argumentatif, persuasif, dan komunikatif, dan penggunaan kalimat relatif, kata ganti orang, serta gaya bahasa repetisi membuat pidato menjadi lebih efektif dalam menyampaikan sikap Indonesia di forum internasional. Melalui pidato ini, kita dapat belajar bahwa penggunaan bahasa yang baik yang sangat penting dalam komunikasi resmi. Bahasa yang tepat mampu menyampaikan pesan secara jelas, membangun kepercayaan, serta menunjukkan secara citra positif suatu negara di hadapan dunia. Demikian analisis yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.